I know it all. And I've seen it all. Selamat datang di Unsung Film. Oke, saya harus jujur, terlepas dari semua petunjuk yang saya miliki untuk Kang, saya benar-benar tidak menyangka untuk melihat Jonathan Majors ketika pintu itu terbuka. Tapi wow, Kang secara resmi adalah bagian dari MCU. Yes! 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 Jadi, tanpa terlalu menyombongkan diri, saya menyebutnya seperti ini beberapa minggu yang lalu. Saya hanya ingin menyebutnya sebagai catatan. Bagian final Loki membuat saya berpikir multiverse sebenarnya adalah perang Kang. Dan sekarang sepertinya perang baru akan dimulai di multiverse. Ini membuat saya percaya bahwa MCU terjebak dalam time loop yang mungkin tidak hanya menjelaskan Loki season 1, tapi juga untuk masa depan series serta Marvel Cinematic Universe. Mobius, come on. What could possibly go wrong? We gotta properly test this theory. Loki episode 6 mengungkapkan pertanyaan terbesar dari series tentang pertunjukan Kang adalah orang di balik kastil. Dia bertanggung jawab atas TVA dan pelindung jahat dari timeline. Sementara aturan waktu tiraninya sedang kacau, itu semua untuk tujuan yang baik. Kebanyakan dia mencoba untuk melestarikan kenyataan dari jatuh ke dalam kekacauan dan mencegah perang multiverse lainnya. Ini adalah twist yang hebat karena Kang bukan orang jahat generik dengan kompleks dewa yang hanya melakukan hal-hal jahat karena dia orang jahat. Without the me, without the TVA, everything burns. Dia mati-matian berusaha untuk menjaga timeline di bawah kendalinya karena opsi lain berarti akhir dari segalanya. Kompleksitas area abu-abu itulah yang membuat Thanos begitu hebat. You may hate the dictator, but something far worse is gonna fill that void if you depose him. Sekarang Loki menjadi penjahat kompleks sendiri. Melihat dilema ini, memahami bahwa mereka lebih baik dengan iblis yang mereka kenal daripada setan yang tidak dikenal. Perjalanannya memungkinkan dia berubah dan melihat jalan ke depan. Masalahnya adalah bahwa Sylvie menghabiskan bertahun-tahun dalam misi untuk membunuh pemimpin TVA. Jadi baginya tidak ada ruang untuk kompromi. Because you can't trust, and I can't be trusted. Jadi Sylvie membunuh Kang dan membuat multiverse ke dalam kekacauan. Start another multiversal war, and I just end up right back here anyways. Bagaimana jika MCU terjebak dalam time loop? Apa artinya adalah segalanya yang terjadi di MCU semua adalah bagian dari timeline yang telah ditentukan secara ironis. Karena sebenarnya ada di dunia nyata bagian dari timeline yang telah ditentukan. Creepy. Semuanya dimulai dengan varian Kang yang menemukan multiverse dan berakhir dengan kematian Kang hanya untuk memulai dari awal lagi. TVA ada di luar timeline sehingga tidak ada masa kini atau masa depan yang sama berlaku untuk The Void dan kastil He Who Remains. Dan begitulah cara kalian mendapat loop karena waktu menjadi lingkaran ketika garis antara titik waktu ini menjadi kabur. Tidak ada awal yang nyata atau ke dalamnya untuk terus terjadi. Di episode pertama, Miss Minute memberitahu kita tentang perang multiverse kuno yang hampir menghancurkan semua kenyataan. Tapi sekarang kita tahu kebenarannya bahwa perang bukan di masa lalu, tapi sebenarnya itu di masa depan. Lebih tepatnya masa depan MCU yang secara teknis masa lalu untuk Kang. Itu semua sangat membingungkan. Di abad ke-31, varian Kang menemukan multiverse. Mereka bekerja sama untuk meningkatkan realitas satu sama lain, tetapi tidak semua Kang menginginkan kedamaian. New worlds meant only one thing: new lands to be conquered. Dan perang multiverse telah dimulai disebabkan oleh varian Kang. Sekarang Kang yang akan menjadi He Who Remains menemukan Alioth, mempersenjatainya menjadi semacam monster yang memakan waktu.
And I ended the multiversal war. Mungkin dengan menghapus semua Kang dan timeline lainnya, membuat timeline utama dari MCU sehingga perang multiverse berfungsi sebagai jenis reset ulang dari multiverse. Kang menjadi He Who Remains, menciptakan TVA, mengarang Timekeeper untuk mencuci otak TVA, dan mereka semua melindungi timeline. Sementara Kang adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa ribuan tahun kemudian seluruh proses ini akan dimulai lagi, dan saat itulah Loki dan Sylvie bertemu He Who Remains. Sylvie membunuh Kang, membuat timeline dalam kekacauan yang menyebabkan multiverse akhirnya bertabrakan. Karena tidak ada yang tersisa untuk mengawasi timeline, kematian He Who Remains adalah katalisator yang pada akhirnya akan memulai perang multiverse baru. See you soon. Salah satu pertanyaan besar yang belum terjawab dari season pertama adalah kemana Ravonna pergi. Dia sedang berurusan dengan krisis identitas, mengetahui bahwa Timekeeper itu palsu, tapi dia tidak bisa begitu saja mengkhianati apa yang dia yakini. Dia tidak bisa menolak TVA meskipun mengetahui bahwa itu semua bohong. Dia memilih untuk percaya pada misi, alih-alih mempertanyakan dari mana perintahnya berasal, dan dia baik-baik saja. Kurasa dia telah dicuci otak untuk melihatnya dengan cara apapun. TVA is a lie. Jadi inilah yang saya pikir. Mengetahui bahwa Ravonna dapat dipercaya, He Who Remains mempercayakannya dengan informasi untuk membuat dirinya sendiri. What? Di episode 6, Miss Minute memberi Ravonna beberapa file yang dikirim langsung dari Kang. Informasi ini kemungkinan besar kisah asal-usul Kang dan segala sesuatu yang membawanya menjadi He Who Remains. Artinya misi baru Ravonna adalah untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, menemukan Kang ketika dia adalah seorang ilmuwan di abad ke-31 dan menetapkan dia pada takdir untuk menjadi He Who Remains. Menurut Kang, ini semua dimulai dari varian dirinya dan pertemuan multiverse masing-masing dan bekerja sama. Jadi bagaimana jika ada lebih dari itu? Mungkin He Who Remains mengirim peringatan kepada dirinya yang lebih muda melalui Ravonna dengan cara yang sama seperti dirinya di masa depan, memperingatkan itu semua adalah bagian dari lingkaran yang sama. Peringatan yang menceritakan Kang muda tentang masa depan dan segala sesuatu yang akan terjadi, memastikan bahwa dirinya lebih muda tidak akan menyimpang darinya yang telah ditentukan takdir. Arti bahwa itu semua harus terjadi persis cara mereka seharusnya begitu. Kang akhirnya akan menjadi He Who Remains. Sekarang ini adalah di mana paradoks datang. Apakah asal dari lingkaran waktu ini? Apakah dari masa lalu atau masa depan? Tidak mungkin untuk mengatakan karena semua dengan perjalanan waktu. Tidak ada awal yang nyata lagi. Masa lalu dan masa depan dilingkarkan bersama-sama. I'm tired. And I'm older. Terlihat tidak hanya memiliki pria yang mengalami ribuan tahun sendirian di kastil kosong, tapi dia tahu bahwa dia terjebak dalam time loop, tidak dapat mengubah bahkan hal terkecil. Dia harus memastikan bahwa peristiwa timeline terjadi persis seperti yang seharusnya, karena bahkan resiko perbedaan sekecil apapun, dia terhapus dari kenyataan. Jadi bahkan He Who Remains tidak benar-benar mengendalikan takdirnya, terlepas dari apa yang menurut Ravonna. Only one person gets free will. The one in charge. Meskipun seperti orang lain di timeline, dia hanya pion yang ditakdirkan untuk memainkan peran yang sama hanya untuk mempertahankan status quo yang rapuh dari multiverse. Sesuatu yang bahkan sangat menarik ketika Marvel memperkenalkan Kang dengan cara ini, menunjukkan kepada kita akhir ceritanya bahkan sebelum memperkenalkannya pada masanya sebagai The Conqueror. Ini menyoroti ide time loop di mana Kang tidak memiliki awal yang benar lagi. Jadi sudah sepantasnya kita bertemu dengannya di akhir ceritanya yang juga secara teknis merupakan awal dari ceritanya. I'm so confused. These are confusing times. Sementara Kang mengatakan dia tahu semua yang akan terjadi itu tidak sepenuhnya benar. We just crossed the threshold.
Ini adalah titik waktu yang bahkan melampaui Kang sendiri. Mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi di luar ambang batas karena dia tidak pernah mendapatkan informasi itu dari dirinya di masa depan. Dan ini adalah kesempatan Kang untuk menguji kehendak bebasnya sendiri, melihat apakah mungkin untuk keluar dari lingkaran. Dia menawarkan Loki dan Sylvie pekerjaannya dengan harapan mungkin saja sesuatu yang berbeda akan terjadi dalam siklus ini, dan mereka semua akan membuat pilihan berbeda yang akan membebaskan mereka dari time loop. Tapi pada akhirnya pradeterminasi tidak dapat dihentikan karena Sylvie membunuh Kang dan siklus baru dimulai seperti yang seharusnya terjadi. Tetapi bahkan perubahan terjadi di beberapa titik. Itulah masalahnya inti dari series dan moral cerita dari Loki. Itulah sebabnya Loki mungkin menjadi kunci dalam memutus siklus waktu yang tak berujung ini. Lihat ini. Mengingat dalam mitologi Nordik, Loki adalah katalis perubahan. Tindakannya mengarah ke Ragnarok akhir dan awal dari segalanya. Jadi mungkin Loki adalah katalis perubahan di sini, menjadi orang yang menemukan cara untuk putuskan lingkaran ini. Setelah Sylvie berciuman, Sylvie mengirim Loki kembali ke TVA. Hanya saja sesuatu terjadi tidak seperti sebelumnya. What division are you from? What are you talking about? Who are you? What's your name? Mobius tidak ingat sahabat barunya, dan patung Kang raksasa di TVA terlihat sangat mirip dengan versi komik Kang the Conqueror. Ada beberapa kemungkinan di sini. Setelah He Who Remains meninggal, varian Kang lain mengambil alih TVA dan timeline dalam proses mengubah masa lalu, yang menjelaskan mengapa Mobius tidak ingat Loki. Atau mungkin Loki ada di alam semesta lain, di mana Kang mengatur TVA dengan orang tanpa menggunakan timekeeper sebagai proxy. Sekarang ini tampaknya semakin besar kemungkinan karena He Who Remains melakukan apa yang harus dilakukan karena kebutuhan. I've gone through every scenario. This is the only way. Kang the Conqueror adalah jenis dari pria yang membangun patung dirinya sehingga semua orang tahu bahwa dia yang bertanggung jawab. Sekarang sementara Sylvie yang membuat portal waktu yang mengirim Loki ke TVA ingat bahwa dia menggunakan perangkat cincin waktu raksasa untuk melakukannya. He Who Remains mungkin telah memprogramnya untuk mengirim Loki ke waktu atau alam semesta lain dengan sengaja. That's the gambit. Bagaimana jika setelah begitu banyak siklus, He Who Remains bosan dengan time loop dan dia pikir sudah waktunya untuk membebaskan diri, dan siapa yang lebih baik melakukannya daripada Loki yang harus memecahkan lingkarannya sendiri. I know what I did, and that's not who I am anymore. Kang mungkin memainkan 5 dimensi permainan catur saat dia meninggal di akhir zaman. Ravonna dikirim ke masa lalunya untuk memastikan ciptaannya, sementara Loki dikirim untuk menyaksikan kebangkitan varian Kang lain, Kang the Conqueror. Varian ini mungkin akan menjadi raja yang kita temui di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Serta kemungkinan besar adalah Kang yang akan memulai perang multiverse. Maksud saya, dia adalah Conqueror. Mungkin Loki tidak hanya dikirim ke alam semesta Kang the Conqueror, tapi dia juga dibawa kembali ke masa lalu, ke titik di mana perang multiverse dimulai. Menyaksikan secara langsung bagaimana Kang memulai perang dapat memberi Loki petunjuk tentang cara mencegah siklus lain, dan tentu saja ada romansa antara Loki dan Sylvie. Percikan terbang di mana-mana ketika keduanya akhirnya berciuman, sementara Sylvie akhirnya membunuh He Who Remains, tidak bisa menerima perubahan. Kalian tahu bahwa season 2 akan menyelam lebih dalam ke dalam hubungan itu dan konsekuensi dari koneksi mereka. Because the Nexus event the two of you caused, I think whatever that connection is can bring this whole place down. Kisah cinta mungkin menjadi kunci untuk membebaskan diri dari time loop, yang juga perang multiverse menjelaskan kalau Loki akan muncul di Doctor Strange Into Multiverse of Madness. Masuk akal kalau Loki selanjutnya akan bekerja sama dengan Doctor Strange, mengingat fakta bahwa apa yang terjadi di season 1 akan secara langsung berdampak pada Multiverse of Madness, serta seperti setiap film MCU lainnya. Dan perang multiverse ini pasti terdengar seperti Secret War, sementara mudah untuk terlalu bersemangat penggemar. Setelah Kang dan Loki mengungkapkan semuanya, jadi Loki mungkin saja menjadi langkah pertama yang membawa kita ke Secret War MCU, yang akan menjadi event endgame berikutnya. Dan itulah teori time loop saya.
Apa pendapat kalian tentang semua ini? Apa yang kalian pikir akan terjadi di season 2? Beritahu saya, komentar di bawah. Dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe. Ansen Film.